Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara buat teks intro yang cool dan keren, seperti yang tadi. Intro adalah bagian penting dalam sebuah video, baik itu untuk video presentasi, video promosi, iklan layanan masyarakat, atau untuk video yang akan diupload di channel YouTube. Tampilan 10 detik pertama dalam videomu akan menentukan apakah orang akan tertarik dan menonton videomu. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Pertama, untuk membuat teks intro, kita akan buat dulu teksnya. Caranya, kita menuju ke title, lalu kita pilih title di pilihan kategori di sebelah kiri ini. Lalu kita pilih default title. Default title adalah template title yang belum diberi animasi apa-apa. Di sini, kita harus membuat kata dengan huruf berwarna putih dan backgroundnya hitam. Kita masuk ke setting dengan cara double klik di default title dalam timeline ini. Pertama kita ganti tulisannya seperti yang Anda inginkan. Di sini saya mau membuat tulisan Creative Angel. Selanjutnya kita ganti bentuk hurufnya dengan style impact seperti ini. Lalu ukurannya kita setting mungkin 150. Oh ya, untuk ukuran huruf ini tergantung ya seberapa banyak huruf yang Anda gunakan. Usahakan agar layar di tengah tampak penuh. Selanjutnya kita pergi ke Advance untuk mengatur di bagian alignment. Di sini kita akan klik pas di bagian tengah ini untuk memastikan tulisan ini persis berada di tengah screen. Anda bisa menempatkannya di tengah, atau di atas, atau di bagian bawah sesuai dengan kebutuhan, dan nanti disesuaikan dengan footage yang Anda gunakan. Berikutnya kita akan memberikan animasi pada teks ini. Kita pergi ke animasi lalu pilih Domo Design. Kita double klik animasi ini dan coba kita lihat di preview. Kita bisa pergi ke sini untuk menyesuaikan animasinya agar terlihat lebih halus. Kita sesuaikan antara fade in dan fade out-nya. Kalau sudah kita klik OK. Langkah selanjutnya kita ekspor animasi teks ini. Kita pergi ke export. Pertama kita beri nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu simpan di mana yang Anda mau. Lalu kita pergi ke setting. Kita pilih kualitas best. Encodernya H264. Resolusinya 1920 x 1080. FPS-nya 30. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, Anda bisa simpan project ini dengan pergi ke File, lalu klik Save Project As, dan Anda bisa tempatkan di folder mana yang Anda mau, lalu Anda beri nama. Jika sudah, klik Save. Selanjutnya, kita akan buka project baru dengan cara pergi ke File lagi, lalu pilih New Project, dan pilih tampilan layar yang widescreen 16:9. Kalau sudah terbuka, Anda bisa pergi ke Media Area, lalu Import File. Kita import file animasi teks yang tadi kita sudah buat. Berikutnya kita juga mengimpor footage yang akan digunakan. Lalu kita pergi ke File dan pilih Project Setting. Kita atur aspek rasionya tadi sudah ya, widescreen. Resolusinya Full HD, FPS-nya 30, lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita tarik footage-nya ke track video pertama. Lalu tarik lagi animasi teksnya ke track video yang kedua. Lalu kita kunci track video yang pertama yang berisi footage. Selanjutnya lebarkan timelinenya sampai mentok agar kita dapat melihat dengan mudah sampai ke framenya. Nah, durasi animasi kata yang tadi kita buat kan 5 detik. Kita akan membuat potongan sebesar 1 detik pas di tengah. Artinya kita akan potong di detik kedua sampai ke detik yang ketiga. Kita arahkan garis vertikal merah ini ke detik yang kedua, seperti ini, lalu kita potong. Lalu kita arahkan lagi garis vertikal merahnya ini ke detik yang ketiga, seperti ini, dan potong lagi. Maka jadilah sekarang kita punya 3 bagian dalam animasi teks ini. Selanjutnya kita klik di bagian teks yang pertama, yang paling kiri, lalu klik kanan dan pilih Crop and Zoom, atau Anda bisa langsung klik di tanda ini. Akan muncul kotak setting Crop and Zoom. Lalu kita pilih yang Pan and Zoom. Pertama kita play dulu sampai tulisannya kelihatan semua.
Kalau sudah, kita klik di bagian kotak start, lalu kita atur posisinya atau ukurannya supaya bisa pas kanan dan kirinya dengan tulisan ini, seperti ini. Lalu kita klik di tengah di kotak N, lalu kita klik di tool swap di bawah ini untuk mengganti posisi N dan startnya. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita ke bagian tengah dan klik kanan lagi dan masuk lagi ke crop and zoom. Kali ini kita pilih yang crop. Kita arahkan kursor ke ujung kotak hijau ini lalu atur sampai kotak bagian kiri dan kanan nempel atau mepet dengan tulisannya. Kalau sudah, kita klik OK. Berikutnya, untuk bagian yang ketiga yang paling kanan ini, kita kembali lagi ke crop and zoom dan pilih yang pan and zoom. Sama seperti tadi, kita atur kotak hijaunya supaya bagian kiri dan kanannya mepet dengan tulisannya. Lalu klik di bagian tengah, lalu arahkan kursornya di bagian ujung kotak ini. Lalu perkecil sampai ke ukuran yang paling kecil atau sampai mentok. Kalau sudah, pindahkan ke bagian manapun di tulisannya. Yang penting kotak kecil ini harus mengenai bagian tulisannya. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, kita double klik di bagian teks animasi yang ketiga ini, sehingga keluar kotak settingnya seperti ini. Lalu pergi ke video dan menuju ke compositing. Di bagian blending mode, kita ganti menjadi multiplay. Kalau sudah, klik OK, dan lakukan hal yang sama untuk dua bagian yang lainnya, bagian yang kedua dan bagian yang pertama. Kalau sudah, selanjutnya kita tambah transisi dissolve di ujung teks animasi bagian yang ketiga. Transisi ini gunanya untuk memperhalus perpindahan dari teks ke footage-nya. Kalau sudah, kita coba klik play. Nah, coba Anda perhatikan, jika pas Anda play, lalu Anda perhatikan di kiri dan kanan layar, pas animasi teks yang latarnya berwarna hitam, seharusnya warna latarnya masih tetap hitam full. Kalau ada sedikit background footage-nya yang kelihatan, itu akan terlihat kurang rapi. Nah, Anda bisa sesuaikan lagi dengan cara klik di bagian preview, lalu klik garis putus-putusnya, dan sesuaikan dengan layarnya. Anda harus mencoba beberapa kali untuk play supaya melihat hasilnya sudah sempurna. Kalau semuanya sudah fix, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan klik subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.